us to become effective prayer warrior. Jadi saudara, supaya kita itu menjadi para prajurit doa yang efektif, Amen. We must be connected to God kita itu harus terkoneksi terus dengan Tuhan in the same wavelength. dengan cara yang sama saudara, line yang sama itu saudara. So every person Sehingga semua orang wants to know mau tahu, what God is speaking. sehingga semua orang itu bisa tahu saudara, Tuhan itu sedang berbicara apa. Amen. Amin. So in our prayer life, we want to know what is God speaking. Jadi dalam kehidupan doa kita itu punya tujuan, apa sih Tuhan itu berbicara apa sih kepada saya? How to hear the voice of God. Bagaimana kita bisa mendengar suara Tuhan? How to receive the revelation of Bagaimana God. kita bisa menerima pewahyuan dari Tuhan? Because when we pray in the Spirit, Karena saat kita berdoa di dalam roh, pray in the will of God, berdoa dalam kehendak Tuhan, it becomes the will of God. dan ini menjadi kehendaknya Tuhan. So every word that you will speak Sehingga setiap perkataan yang saudara perkatakan, ucapkan, are the accurate words that God's will be done. adalah sebuah perkataan yang akurat, yang menjadi perkataan Tuhan yang akan terjadi. Amen. So we need to enter into the frequency of God. Jadi kita perlu untuk masuk ke dalam yang disebut namanya frekuensinya Tuhan gitu saudara. It's called born again. Ya, frekuensinya Tuhan itu disebut sebagai lahir To baru. understand God, Jadi supaya kita bisa memahami Tuhan, to know God. untuk bisa mengenal Tuhan. And then number two, we need to Yang kedua. also know what God wants to speak to you. Nah, kemudian saudara yang kedua kita harus perlu tahu yaitu Tuhan itu berbicara apa sih kepada kita. So we need to recognize, we need to be in touch with God. We need to be in the same line with God. Jadi gini saudara, supaya kita bisa tahu Tuhan itu ngomong apa, kita harus ada di jalur yang sama dengan Tuhan. Learn to hear the voice of God. Belajar untuk mendengar suaranya Tuhan. Learn to meditate the word of God. Belajar untuk merenungkan firman Tuhan. Hallelujah. Haleluya. So Jesus said to the disciples, Jadi Yesus itu berkata kepada murid-muridnya, you need to be filled with the Holy kau Spirit. perlu dipenuhi oleh Roh Kudus. The Holy Spirit will show you everything. Maka Roh Kudus akan menunjukkan kepadamu He segala will hal. teach you everything. Dia akan mengajarkan kepadamu segala hal. He will reveal and teach you. Dia akan membukakan, menyingkapkan dan juga akan mengajar kepada So when engkau. the Holy Spirit came upon the disciples, Jadi pada saat Roh Kudus itu turun atas murid-murid Tuhan Yesus, they were filled with the Holy Spirit and spoke in tongues. mereka itu dipenuhi dengan Roh Kudus, mereka berbicara dengan berbagai bahasa. And the power of the Holy Spirit gave them a new language. Dan kemudian dari kuasa Roh Kudus itu memberikan kepada mereka bahasa yang baru. It's called a prophetic language. Disebut berbahasa profetik. It's a heavenly language. Itu adalah bahasa surgawi. And the language is also a revelation language. Dan bahasa itu adalah bahasa pewahyuan. They will have dreams and visions. Mereka akan memiliki mimpi dan penglihatan. They will prophesy. Mereka akan bernubuat. They will speak in secret. Mereka akan memperkatakan perkara-perkara rahasia. Because the Holy Spirit come upon them, Karena saat Roh Kudus itu turun atas mereka touch their spirit dan man, menyentuh, menjamah manusia rohani mereka, awaken the spirit man, membangunkan manusia roh mereka, that the spirit man becomes greater than the mind. baru kemudian saudara manusia roh itu menjadi lebih besar daripada pikiran manusia. So when they were filled with the Holy Spirit, Jadi pada saat mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, Peter stood up and started to preach. Petrus bisa bangkit berdiri dan mulai berkhotbah. He preached a very short sermon, Dia itu berkhotbah khotbah yang sangat singkat, but the words were very powerful, tetapi perkataannya itu penuh kuasa and thousands will receive Jesus dan Christ. ribuan orang itu menerima Yesus Kristus. Hallelujah. Haleluya. Amen. Because he received the Rhema. Karena apa? Dia menerima rema. He received the word of the Spirit Dia menerima perkataan di dalam roh and spoke the word of the dan Spirit kemudian memperkatakan perkataan dari roh itu and touched the heart of the people. dan menjamah menyentuh hati umatnya. Hallelujah. Hallelujah. It's not ordinary words, Jadi ini bukan perkataan yang biasa saja, but this is a heavenly word. tetapi ini adalah bahasa surgawi, kata-kata surgawi. Now, when you learn how to activate
communicate with your spirit man, Jadi saat saudara mulai belajar bagaimana mengaktifkan komunikasi dengan manusia roh saudara, then you will know how to receive the word, the spiritual word, baru saudara bisa tahu bagaimana caranya menerima firman itu and then speak the revelation word, dan memperkatakan perkataan pewahyuan itu. which is going to be an effective word. Yang mana hal itu menjadi perkataan yang efektif. Hallelujah. Haleluya. So it is going to work for your preaching and also for your praying. Jadi saudara, hal ini akan bekerja di dalam khotbah saudara maupun di dalam doa saudara. Hallelujah. Haleluya. So we need to understand the encounter or the experience that you need to go through. Jadi kita harus memahami saudara, perjumpaan atau pengalaman saudara rohani yang saudara harus alami. How to develop this spiritual man. Bagaimana caranya mengembangkan manusia roh ini? Next slide. Next. Now, you and I are divided into these three sections. Ya, saudara dan saya itu dibagi dalam 3 bagian dalam hidup kita ini. One is the spirit man. Yang pertama adalah manusia roh. It is a dimension of man that connects with God. Ya, dimensi dari manusia yang berhubungan dengan Tuhan, dengan Allah. Amen. Amin. Do you understand this? Saudara bisa paham hal ini ya? Hallelujah. Haleluya. In some Bible school, they don't teach this. Di beberapa sekolah Alkitab itu nggak diajarkan hal ini, saudara. Amen. So, but need to understand in the spiritual understanding of yourself. You need to know what are you made up of. Jadi untuk saudara bisa memahami hidup saudara sendiri secara rohani, saudara harus tahu saudara itu terbuat dari berapa bagian, saudara terbuat dari apa aja gitu saudara. When Adam and Eve sinned, Nah, pada waktu Adam dan Hawa berdosa, the moment they sinned, God said to them, "You will die." jadi waktu momen mereka berdosa, Tuhan berkata kamu akan mati. Amen. What died? Mati apa? Your spirit man died. Ini manusia roh saudara mati. Turn with me to Ephesians chapter 2, Kita verse buka 1. di Efesus 2, Ephesians chapter 2, verse 1. Oke, Efesus 2 ayat yang pertama saudara, kita Yeah, buka Ephesians bersama. chapter 2, verse 1. Oke. Yes. Yeah. Can you read? Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Amen. Amin saudara. So we were dead one time because of the sin. Ya, jadi kita itu mati karena pelanggaran-pelanggaran kita dan dosa kita. Which part of us died? Nah, bagian yang mana yang mati gitu saudara? Your spirit man died. Manusia roh saudara yang mati. Now go back to the slide. Kembali lagi ke slide. Now the spirit man died, Nah, manusia roh kita mati. and then continue the soul and the soul and the body began to continue to live. Tapi kemudian jiwa dan tubuh itu terus hidup, saudara. Amen. What is the soul? Apa itu jiwa? It's a dimension of man that connects with the mind or the feelings around you. Ya, jadi jiwa itu adalah salah satu dimensi manusia yang berhubungan dengan mental pikiran saudara, perasaan saudara, perasaan yang ada di sekeliling saudara. So the intellect, the feeling, and the desire. Jadi ada intelektual, kecerdasan, perasaan, dan kehendak. So life is all about intellect, thinking, desire, Jadi kehidupan itu hanya selalu berhubungan dengan intelektual, pikiran saudara, kehendak saudara, amen, amen, and desires. dan juga yaitu kehendak tadi, So your perasaan your juga. desire, your feeling, and your intellect. That's life. That's Ya, man. kehidupan manusia disebut manusia itu karena punya intelektual, perasaan, dan kehendak. Amen. So if you want to make a man happy, then you make him happy by showing him good things, to Ja- understand good things. Ya, jadi kalau saudara ingin membuat orang bahagia, saudara akan menunjukkan kepada mereka hal-hal yang baik supaya buat mereka bisa bahagia. Amen. And Betul then ya? give him good things to eat. Kemudian kasih aja makanan yang baik untuk dimakan. And then give him good things that he desires. Kemudian kasih aja sesuatu yang menjadi kehendaknya mereka, pasti bahagia. That's how life is going on. Nah, seperti itulah kehidupan itu berlangsung. Hallelujah. Haleluya. Amen. Amin. Now, that's not life. Tapi bukan itu sebetulnya kehidupan.
Paul said, Paulus berkata, the kingdom of God kerajaan Allah is not drinking and eating. bukanlah soal makanan dan minuman. The kingdom of God Tapi kerajaan Allah is adalah righteousness kebenaran, and peace damai sejahtera, and joy, dan sukacita, which is in the Spirit. yaitu yang ada di dalam roh. Amin. Amen. So when you go to church, Jadi saat saudara pergi ke gereja, they're not going to give you good food. kalau di gereja saudara nggak akan dikasih makanan yang enak. They won't give you money. Mereka juga nggak akan kasih saudara uang di gereja. But they will give you righteousness, Tapi mereka akan berikan kepada peace, saudara kebenaran, damai and sejahtera, joy. dan sukacita. hallelujah. Haleluya saudara. So you are supposed to enjoy the spiritual diet. Jadi saudara harusnya menikmati makanan rohani. Hallelujah. Amin. Amen. So the spiritual man is interested in spiritual things. Jadi manusia rohani, manusia roh itu tertariknya dengan hal-hal yang bersifatnya rohani juga. Now the body Nah kemudian tubuh. is another dimension of man that's connected to the physical world. Ya tubuh itu dimensi lain dari manusia yang terkoneksi dengan alam atau dunia secara fisik. Paul said this is the temple of God. Paulus berkata ini adalah tubuh bait Allah. It's just a house. Ini cuma sebuah rumah. One day you will leave this house. Suatu hari kau akan tinggalkan rumah ini. Hallelujah. Haleluya. And so God wants us to have our house holy. Jadi Tuhan itu kepingin membuat rumah kita ini kudus. Amen. Amin. And our soul Dan jiwa kita has to be controlled. harus bisa terkendali. Amen. By the spirit man. Dikendalikan oleh manusia roh itu, So saudara. the spirit man by righteousness, peace and joy Jadi tadi manusia roh, kembali lagi manusia roh oleh kebenaran, damai sejahtera, dan juga sukacita tadi, and the wisdom of dan God juga hikmat and Tuhan, the revelation of dan God pewahyuan dari Tuhan, is going to control your life. itulah yang akan mengendalikan hidup saudara. Amen. Amin. So that's the spiritual man. Itulah disebut manusia roh. So we need to focus on the development of the spiritual man. Jadi kita tuh perlunya fokus kepada pengembangan dari manusia roh. Hallelujah. Haleluya. So why do we have to connect to this, develop the spiritual man? We develop the spiritual man because the spiritual man is the man who is going to pray. Nah, mengapa kok kita harus terkoneksi untuk mengembangkan manusia roh kita? Karena manusia roh kita lah yang harus berdoa, yang bisa berdoa. Amen. Amen. We pray not with our mind. Kita berdoa tidak dengan akal atau pikiran manusia. We pray not with our fear. Kita tidak berdoa dengan Fear. tidak dengan ketakutan. Amen. We pray not with our intellect. Kita berdoa tidak dengan intelektual kita, Not with our understanding. tidak hanya dengan pengertian kita sendiri, In the spirit. tapi di dalam roh. So when I speak in tongues, Jadi saat kita berdoa dalam bahasa roh, the spirit man manusia roh kita is praying. itu sedang berdoa. Hallelujah. Haleluya. Do you know this? Saudara bisa menangkap hal ini ya. Amen. Amin. That's very important. Yeah. Ini So sangat penting saudara. when you are fasting, Jadi saat saudara berpuasa, in the book of Isaiah says when di you are Yesaya fasting, berkata, Isaiah 50 it says, Yesaya 50 when ayat you are ke-8, fasting, saat kau berpuasa, your spirit man arises. manusia rohmu bangkit. Your physical man goes down. Manusia fisikmu turun. Now turn with me to the book of Isaiah. Ya, kita buka saudara Yesaya. I'll show you. You have fasted for 2 weeks now. This is what happened to Ya, you. saudara sudah puasa 22 minggu, ini yang terjadi saudara. Isaiah 58. Oh, Yesaya 58. Yeah, would you turn with me? Yes. Verse 8. Ayat yang ke-8 saudara. Yesaya 58 ayat yang ke-8. Oke, saya bacakan. Pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Verse 8. Yeah, 8. Correct. Yes, you Righteousness.
Then shall Your righteousness shall go before you. Yes. The glory of the Lord shall be your rear guard. Yes, correct. So when you are fasting, Jadi saat saudara berpuasa, the righteousness, the spirit of righteousness roh kebenaran arises. itu bangkit. Amen. Amin. And the glory of God Kemudian kemuliaan Tuhan comes over you. turun atas saudara. Amen. Verse Amen. 9. Ayat yang ke-9 saudara. Pada waktu itulah engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong dan ia akan berkata, ini aku. Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah. Amen. Amin. Right. Then verse 10. Dan ayat ke-10, apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. So it says here, your light will arise. Dikatakan terangmu akan terbit. Amen. You become the light in the darkness. Saudara akan menjadi terang di dalam kegelapan. Why? Kenapa? Because your spirit man becomes alive. Karena manusia roh saudara menjadi hidup. Bapak Ibu, when you're fasting and praying, Jadi Bapak Ibu saat saudara doa dan puasa, and you read the word of God, saudara baca firman Tuhan, and you connect with the Holy Spirit, kemudian saudara terkoneksi dengan Roh Kudus, your spirit man becomes energized. maka kemudian manusia roh saudara mulai kayak dicas gitu, saudara mulai berenergi. So you see the things around you in the way of the Spirit. Sehingga saudara bisa melihat segala sesuatu yang ada di sekeliling saudara dengan cara penglihatan dari manusia roh saudara. Amen. Amin. Now, when you're fasting and praying, Saat saudara berdoa puasa, when the spirit man arises, pada saat manusia roh saudara bangkit, it'll overcome the fear. itu akan mengalahkan ketakutan, Amen. Amen. It'll overcome panic. itu akan mengalahkan kepanikan, You will become still, saudara akan menjadi teguh, tenang gitu and saudara. you'll be connected to the peace of God. Saudara akan terkoneksi dengan damai sejahteranya Allah. You will also be connected to the rhema of Dan God. saudara akan terkoneksi dengan remanya Allah. That when you start to speak, Dan saat saudara mulai berbicara, you become a restorer. You become the restorer. saudara mulai menjadi seorang yang menjadi memulihkan, pemulih. Look at verse 12. Verse 12. Saudara perhatikan di ayat yang ke-12. So when you fast and pray, Saat saudara berdoa dan puasa, your ancient ruins, verse 12, ancient ruins shall be rebuilt. oke saya bacakan ya saudara. Ya. Engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad. Yeah, you shall raise up the foundations of many generations. Dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak You shall keturunan. be called the repairer of the breach, Engkau akan disebut yang memperbaiki tembok yang the tembus. restorer of street to dwell in. Yang membetulkan atau memulihkan jalan supaya tempat itu dapat So you become spiritually strong. Jadi saudara secara roh saudara kuat. Hallelujah. Amen. A very simple story. Saudara kisah yang sederhana. David stood before Goliath. Daud itu berdiri di hadapan He Goliat. won the battle Dia memenangkan pertempuran not because of his size. bukan karena ukuran tubuhnya saudara. Amen. Amin. But because of his spirit man. Tetapi oleh karena manusia rohnya. He was a great man in the spirit. Dia itu manusia rohnya itu besar, Now besar. you will gitu, win saudara. the battles when Nah. your spirit man is strong. Saudara akan memenangkan pertempuran kalau manusia roh saudara kuat. And so the spirit man becomes energized, Nah, manusia roh saudara itu mulai menjadi berenergi, menjadi kuat, strengthened dikuatkan. with spiritual weapons. Saudara-saudara dikuatkan dengan senjata-senjata rohani. Hallelujah. Haleluya. And then Baru kemudian saudara, your prayer, doa saudara, your warfare peperangan rohani saudara becomes effective. itu menjadi efektif. Amin. Hallelujah. Amen. Amin. Did you get it? Saudara bisa nangkep nggak ini saudara? Amen. So Amin that's ya. how do I develop the spiritual man? Jadi pertanyaannya bagaimana sih caranya kita ini mengembangkan manusia rohani kita? Number one, Yang pertama, you must die. saudara harus mati. You must die. Saudara harus mati, He must tapi arise. dia yang harus bangkit. That's why Paul says, I must die. Oleh karena itu Paulus berkata, aku harus mati. And he must arise. Dia yang harus bangkit. Hallelujah. Amen. Amen. Now Jesus went through 3 baptisms. Yesus itu masuk dalam 3 baptisan saudara. Baptism number 1, Baptisan yang pertama, he walked with the word of God. dia berjalan dengan firman Allah.
and he went to the water to be baptized. Dia masuk ke air untuk dibaptis. Amen. Amen. So he walked with the word Jadi dia berjalan dengan firman so that his heart will be right. supaya hatinya itu menjadi benar. And he went to baptism Kemudian masuk dalam baptisan for a cleansing. untuk pembasuhan, pembersihan. The second baptism Kemudian baptisan yang kedua is the Holy Spirit come upon him. yaitu saat Roh Kudus turun atas dia. Amen. Amin. The third baptism, Kemudian baptisan yang ketiga adalah Holy Spirit Roh Kudus led him to 40 days fasting. menuntun dia masuk ke dalam puasa 40 hari. Amen. Ya. Now, when he lived for almost 30 years, Pada waktu dia hidup hampir hampir he 30 tahun, followed the word dia mengikuti dunia. so that his life is always a life of repentance. Jadi saudara, kehidupannya selalu menjadi kehidupan yang penuh pertobatan. Amen. Amin. Then he was baptized in water. Kemudian setelah itu dia dibaptis dalam air, Amen. ya. And then after he was baptized with the Holy Setelah dia Spirit, dibaptis oleh Roh Kudus, then he went into fasting and praying. baru dia masuk ke doa dan puasa 40 days. selama 40 hari. In that 40 Di days, hari ke-40, he went in the third baptism, dia masuk dalam baptisan yang ketiga, saudara. crucify his flesh, Yaitu menyalibkan dagingnya. so that all the desires, all the temptations he can Supaya- overcome. Supaya semua godaan, semua keinginan itu bisa dikalahkan. Amen. Amin. So there is a baptism for the Spirit Ya, jadi saudara, ada baptisan dari Roh, and the baptism of the baptism of water, baptism of the Holy Spirit, and baptism of fire. ya, jadi ada 3 baptisan, baptisan air, Roh Kudus dan api. Hallelujah. Haleluya. For what? For Untuk the apa? baptism of the Spirit man, for the baptism of the flesh. Amen. Ya, untuk baptisan dari manusia roh dan juga daging kita And the soul. dan jiwa kita. The baptism of the Spirit man, the baptism of the soul, and the Baptisan- baptism of the body. Baptisan untuk jiwa, untuk tubuh dan juga roh kita. Yeah, the same slide. Next one. Ya, next. Can you see this? Ya, itu The saudara three kegunaannya. baptism is 3 for baptisan ini. 3 section of your Yes. person. Jadi 3 baptisan tadi itu adalah diperuntukkan untuk 3 bagian dari hidup kita, tubuh kita ini, saudara. Hallelujah. Amin. Okay, we stop here. Yes, kita berhenti di sini ya. All right. Oke. Question answer. Anybody Okay. has question Ya, answer? ada pertanyaan di sini, silakan. Oke, 1 bisa panitia, 1, 2, kemudian 3. Cepat. Yeah. Yeah. 3 pertanyaan pertama dulu ya. 1, kemudian Bapak, kemudian Ibu. Ya, silakan. Wait. Silakan, Pak. Saya ingin tahu apa yang pastor katakan tentang baptisan api. Oke. Karena ada banyak pastor yang punya definisi yang berbeda-beda Oke. tentang hal itu. Thank you. Okay. understand? Yes, yes. Okay. The baptism of fire. Ya, kita akan jelaskan baptisan dari Now, api, the baptism of water baptisan air dulu. is for repentance. Baptisan air itu untuk pertobatan. Amen. Amin. So repentance, that means you surrender Ya, artinya saudara mulai menyerahkan diri saudara, berserah for cleansing. untuk dibasuh, Now, dibersihkan. the baptism of fire, Nah, baptisan api, fire is purification, api itu adalah pemurnian, Pak. and purification is cleansing. Pemurnian juga itu berhubungan dengan pembersihan. Another level of cleansing. Tetapi ini levelnya beda. Water- Level pembersihannya beda, Pak. Water is one level of cleansing, Ya, jadi kalau air, baptisan air itu pembersihannya di satu level. and then the fire is another level of cleansing. Kemudian api itu pembersihan atau pembasuhan ke level yang lebih tinggi lagi, Pak. Amen. Amin. Then you have the Holy Spirit. Kemudian ada Roh Kudus di situ. Now the Holy Spirit's baptism is the baptism of revelation, the baptism of transformation. Ya, jadi baptisan Roh Kudus itu baptisan dari pewahyuan atau transformasi. Amen. Amin. Amen. The baptism of the Holy Spirit is to quicken, to awaken the spirit man. Jadi baptisan Roh Kudus itu adalah untuk membangunkan atau istilahnya mempercepat manusia rohani kita. Hallelujah.
Now, do you remember Nicodemus went to Jesus? Bapak ingat Nikodemus Ya. berjumpa dengan So Yesus. Jesus said to Nicodemus, Kemudian Yesus itu ngomong kepada you Nikodemus, must be born again. kamu harus lahir baru, harus lahir kembali. And so he explained to Nicodemus, Jadi kemudian Yesus menjelaskan kepada Nikodemus, you must be born of the Spirit. kamu harus lahir dari roh, Amen. And born of the water. kemudian lahir dari air. So it is a baptism of the repentance Jadi ini baptisan untuk pertobatan and also baptism of allowing the Holy Spirit to fill you. dan kemudian baptisan untuk mengizinkan Roh Kudus itu memenuhi saudara. So when man sinned, Saat manusia berdosa, the presence of God left him. hadirat Tuhan itu kan meninggalkan dia. Amen. So when the Holy Spirit, baptism of Holy Spirit, the presence of God comes back to him. Tapi saat ada Roh Kudus, baptisan Roh Kudus, itu hadirat Tuhan itu kembali kepada manusia. Hallelujah. Haleluya. Amen. Now, do you understand? Pak? Bisa menjelaskan? Yeah. Oke, thank Do you you. remember 40 years in the wilderness? Israel was in Israel 40 years. Ya, Bapak ingat kan bangsa Israel di padang ya, Ya. selama 40 tahun. Now, 40 years in Israel, 40 tahun bangsa 40 years in Israel the wilderness, di padang gurun ini, they were going through baptism of fire. itu mereka disebut masuk di dalam baptisan api. Their desires died. Keinginan mereka mati. Their whole mindset transformed. Seluruh mindset mereka itu diubahkan. They were changed Mereka berubah. because they also had the baptism of the word, the 10 commandments, the word come Yes, inside. karena mereka juga mengalami baptisan dari firman, yaitu pada saat mereka mendapatkan So the 10 perintah Allah. Holy Spirit was with them. Jadi Roh Kudus menyertai mereka, The ada fire of bersama. God was with them. Api Tuhan juga ada dengan They mereka. were also going through purification. Mereka juga masuk ke dalam pemurnian. Amen. Amin. Next question. Oke. Your place. Kemarin, yang kemarin berdoa sama Bukit the Valley of apa sih? Ibu, Bukit Pujian. God gave vision to Ibu Yvonne's husband Jadi Tuhan itu memberikan visi kepada to suami Ibu Yvonne, to develop a certain land. ya untuk mengembangkan satu area gitu saudara. And God showed him Dan Tuhan tunjukkan kepada beliau, the first thing to build bangunan pertama yang harus dibangun, is the building for prayer. itu adalah bangunan untuk berdoa, untuk And doa. he saw in the vision Dan dia lihat dalam visi itu, the incense of God saudara ada dupa gitu saudara ya. Dia lihat ada dupa untuk Tuhan. and the voices of God Kemudian ada suara Tuhan, rising from the itu place, bangkit gitu, naik dari tempat itu, going to heaven. naik ke surga gitu saudara. And yesterday I went there Dan kemudian kemarin saya pergi ke sana dedicate and pray. untuk berdoa mendedikasikan tempat itu. And I saw the altar of God in that Dan saya place. melihat altar Tuhan di tempat itu, The altar of incense. altar dupa itu It is a place of prayer. tempat untuk doa saudara. So I believe something big is happening in Solo. Jadi saya percaya ada sesuatu besar terjadi Amen. di Solo. Amin. I also heard, Saya juga mendengar, now at the same time, Pak Obaja is also building another ya Pak Obaja project juga membangun proyek yang lain di tempat yang lain, saudara. opposite the road. Oke, berseberangan jalan saja. And they both have never communicated. Padahal mereka belum pernah ngobrol sebelumnya, berkomunikasi tentang hal ini, saudara. So this is the plan of God. Jadi ini adalah rencana Allah. Definitely it's a movement of Pasti God. ini pergerakan dari Tuhan, Pak. Hallelujah. meragukan pastor. Ya. Oke. Waktu momen doa itu puasa saya ragu dengan pastor. Itu tahun kapan, Pak? Yang Waktu waktu di itu. Tawangmangu itu When you- saya ragu. He never doubt. Orang kayak gini mana ada kuasa, saya gitu. Kecil ya. Betul saya pernah ragu. Doa gini mana ada kuasa. Akhirnya saya ngikuti aliran terus hari-hari dalam puasa. Ternyata catatan-catatan teroris itu semua tertembak mati. Dan Lorden M. Top harus tewas di Mojosongo. Saya baru sadar. Ini doa punya kuasa besar. Iya. Saya ragu waktu itu. Dan saya seperti dicelekkan. Kamu masih tidak percaya gitu. Tuhan aku percaya sekarang. Amin. Oke. Pertanyaan berikutnya. Hallelujah. Pak, Ini Ibu, ini Pak. Pak Tawangmangu
has completed my 2 weeks of fasting and praying, teaching session in Menara Doa in Batam. He completed. He got a certificate. Jadi beliau ini komplit tuntas gitu ya mengikuti pembelajaran dan dapat Haleluya. sertifikat di juga di mana Batam juga ya Pak ya. We had 21 students, and he is one of the students. Jadi saya waktu itu siswanya 21 orang dan Bapak salah satunya. Puji Tuhan. Oke, this is the last question. Okay. Hello, Silakan. Shalom. My name is Asian, and I still little bit confused about the baptism of fire. Yeah. And as a human being, we should do through that baptism or not. Come again. As a human being, Yeah. we are should to through that baptism or fire or not. Okay. Yes. When I am teaching the intercessor, I recommend them to experience the baptism of water, repentance, the baptism of Holy Spirit, and the baptism of fire. Now, Acts chapter 1 verse 8, if you read Acts Okay. chapter 1 verse 8. Jadi saudara, saya mengajar saudara kepada murid-murid berdoa, saya merekomendasikan dari mereka itu semua melewati 3 baptisan ini, mulai dari baptisan air, Roh Kudus dan juga baptisan api. Kita buka di Kisah Para Rasul, Jesus said this, chapter 1 verse 8. pasal yang 1 ayat yang ke-8. Yeah. Oke. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Verse No? 5. Verse 5. Oh, ayat yang ke-5. Sorry. Ayat ke-5. Oke, sebab Yohanes membaptis dengan dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Amen. And then verse 8. ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menerima saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Now, so when he told the disciple to fast and pray, Ya, pada waktu dia he told them to pray menyuruh murid-murid Yesus untuk berdoa and wait and wait. dan menunggu, And then the Holy Spirit came upon them. kemudian Roh Kudus turun atas mereka. When the Holy Spirit come upon them, Pada waktu Roh Kudus turun atas mereka, the sign, one of the sign was the fire on them. yes, salah satu tandanya ada api di atas mereka. Amen. Now, the fire came upon them is like a purification. Nah, api itu turun itu seperti pemurnian, saudara. Because when you receive baptism of Holy Spirit, Pada waktu saudara menerima baptis Roh Kudus, you must have combination of fasting. saudara harus memiliki kombinasi dari puasa. Amen. There are many people want Holy Spirit, but they just ask people to pray for baptism Holy Spirit. Ya, banyak orang itu cuma berdoa minta baptisan dari Roh Kudus. Yeah. But the impartation, there will be impartation, but it will not be deep impartation. Ya, impartasi memang ada, tapi bukan impartasi yang dalam, saudara. Yeah. But those who fast and pray Tapi bagi mereka yang berdoa dan puasa and receive Holy Spirit, dan menerima Roh Kudus, they also receive the fire same time. mereka juga menerima api itu di waktu yang sama, saudara. Fire bersamaan. speaks of anointing. Ya, api itu berbicara mengenai urapan. Hallelujah. And fire is a power of God. Dan api itu adalah kuasa. It is a purification. It is a process. Ya, proses pemurnian. Now, so we have to go through these 3 baptisms. Later I will Yes. show a little Okay. bit deeper about these Oke. baptisms. Ya, nanti kita akan lanjutkan lebih dalam lagi, saudara, mengenai Amen. baptisan ini ya. Now, when you go through the baptism of fire, Ya, saat saudara masuk dalam baptisan api, your old habit stop. maka kebiasaan lama saudara akan berhenti. Your old thinking stop. Cara berpikir saudara yang lama akan berhenti. Your old language stop. Bahasa saudara yang lama berhenti. Your old desire stop. Keinginan saudara yang lama berhenti. It's burnt. Itu dihanguskan, dibakar gitu, saudara. Amen. Amin. So it is same process. Nah, It's same process. Proses yang sama, Like when you go and dig for gold, mining for gold, itu proses yang sama seperti saat saudara mulai menggali atau menambang emas. they have to go through a burning process. Jadi saat menemukan emas, emas itu harus ada masuk dalam proses dibakar.
so that dapur api. the impurities are gone away. Sehingga yang nggak murni itu biar hilang, saudara. Hallelujah. So that same thing must happen to our body. Nah, hal yang sama harus terjadi di tubuh kita, So saudara. the baptism of fire will Jadi- go to our body and our soul. Baptisan api ini akan masuk dalam tubuh dan jiwa kita. So that our generation sin, Supaya dosa-dosa generasi kita, our generation DNA, DNA jadi generasional keturunan, all is burnt away. itu dibakar semuanya. Amen. So Amen. that you don't have any more curses anymore. Jadi nggak ada lagi kutukan, saudara. One time I remember I prayed for one Batak Christian, one Christian from Batak. Ya, satu Clan. kali saudara saya berdoa untuk orang Kristen dari Batak, saudara. He's a pastor. Dia itu pendeta. He said to me that he cannot get breakthrough. Jadi dia itu cerita bahwa dia itu rasanya nggak pernah bisa ngalami yang namanya Cannot break terobosan. through in his church. Nggak ada terobosan dalam gerejanya. Cannot break through in his preaching. Nggak ada terobosan dalam khotbahnya. And he cannot break through in his own personal life. Nggak bisa mengalami terobosan dalam kehidupan pribadi So I juga. told him, you have to, if you are a servant of God, you must go through 40 days fasting. Jadi saya katakan kalau kau benar hamba Allah, kau harus mau berdoa puasa 40 hari. Yeah. He was filled with the Holy Spirit, Dia dipenuhi dengan Roh Kudus, but he never fasted. tapi tidak pernah puasa. So he obeyed my word and he Jadi dia fasted for taat, 40 akhirnya dia days. puasa selama 40 hari, saudara. He came to Malaysia, he came to my place. Kemudian dia datang ke Malaysia, datang ke tempat saya. We have a village, we call it a fasting village. It's a fasting village. Kita punya sebuah desa, sebutannya itu desa puasa, saudara. Yeah. Okay, so people come and stay there for Jadi- 3 weeks or 4 weeks Ya, fasting and praying. Orang datang ke sana, saudara, 3-4 minggu doa dan puasa di sana, saudara. And so after fasting and praying, I pray for them. Ya, jadi setelah mereka selesai, kemudian saya akan mendoakan mereka. And they get a breakthrough. Mereka mengalami So he terobosan. came, fasted for 40 Jadi days. dia datang, saudara, puasa 40 hari di sana. So during the time of the fasting and praying, Nah, di masa doa puasa ini, his great-great-grandmother came to his dream 7 times. jadi pada waktu masa dia puasa ini, dia mengalami mimpi, saudara. Nenek moyangnya itu datang dalam mimpinya. All the Batak people, Jadi nenek moyangnya banyak kan, saudara, kakek nenek dan di atasnya itu You know orang-orang Batak, you saudara. know when Batak people get married, they have a ceremony. Saudara tahu kan kalau orang Batak menikah, mereka akan ada sebuah upacara, You know they give you the ulos, yes, ulos. Yeah, they give you that. ulos gitu. So he keep it for a long time. Nah, ulos ini disimpan lama banget, saudara. But that one is connected to the curses of the generations. Ternyata ulos ini terkoneksi dengan kutukan generasional, kutukan keturunan, saudara. And so in the dream, Holy Spirit showed him what he has to remove, he has to take away. Jadi dalam mimpi itu Roh Kudus menunjukkan kepada dia apa yang harus disingkirkan, Ya. apa yang harus diambil gitu, saudara. So Holy Spirit also told him, stop eating pork. Kemudian Roh Kudus mengatakan kepada dia, berhentilah makan babi. He cried. Dia nangis, saudara. So no, I cannot. I must eat Enak. pork. Oh, aku harus makan babi, enak. Because it's connected to ceremony. Ternyata ini hanya karena berhubungan dengan upacara itu tadi. So when he said yes, he obeyed. Jadi saat dia ngomong, ya aku mau taat, Totally cleansed, total, saudara, dibasuh, filled with the Holy Spirit. penuhi Roh Again. Kudus lagi, Went back to his church. balik ke gerejanya. The first Sunday he preached, Hari Minggu pertama dia khotbah, saudara. 20 people saved. 2 orang, saudara, diselamatkan, saudara. 20 people 20 orang diselamatkan, saudara. saved, came to the altar. Datang masuk ke mimbar ke depan gitu, saudara. He prayed for them. Dia doakan mereka They were filled with the Holy dan Spirit. dipenuhi dengan Roh Kudus semuanya, And saudara. his church grew. Dan gerejanya bertumbuh. Hallelujah. Haleluya. Amen. So there is a breakthrough. Ya, ada terobosan. We take a short break now, yeah. Kita akan ada break sebentar ya. Oke, saya serahkan kepada para panitia. Let's pray. Mungkin ada Father, pengumuman. bless your Kita berdoa people. Tuhan. Bapa, berkati umatmu, Anoint your people urapi umatmu, that your spirit man arise. biarlah manusia roh mereka bangkit, Establish in the kingdom of God. diteguhkan untuk kerajaan Allah, To be strong. untuk menjadi kuat,
to receive the glory of God. untuk menerima kemuliaan Allah. In Jesus' Di name. dalam nama Yesus. Amen. Amin. Amen.